dengan keterangan tadi, ya. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah wa kun ma'akana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kun, jadilah kamu ma'allah, bersama dengan Allah. Kemana-mana orang terus dengan Allah, rezekan dengan Allah, terus kumaha carana ieu. Fa illam takun ma'allah, lamun maneh teu bisa kos kitu, nya. Maka jangan jeung jalma anu bersama dengan Allah. Nah, ini yang tarik, ya. Orangnya yang telah bersama dengan Allah. Fa innahu, sesungguhnya dia itu, ya, yusiluka ilallah, akan menyampaikan kamu kepada Allah. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya bukan zaman Nabi, ya. Nabi sudah wafat abad yang lalu, ya. Diturunkan oleh sahabat, ya. Sahabat turunkan oleh tabiin sampai ke ulama-ulama. Sekarang zaman ulama dulu akhir, ya. Ulama akhirin, udah akhir zaman, ya. Banyak sekali musibah nih, ya. Gunung meletus, banjir, segala macam, ini musibah. Apa sebabnya? Karena kebanyakan manusia sudah lupa kepada Allah. Maka kita harus mencari, ya. Jadilah kita bersama dengan Allah. Bagaimana caranya bersama dengan Allah? Maka ajaran Nabi Muhammad yang pertama yang ditangkap oleh Allah melalui beliau adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid. Pernah waktu Rasulullah, ya, di Gua Sur, dia masuk ke Gua Sur, ya. Dan datang Jibril menghampirinya mengatakan, ya, Iqra. Apa kata Nabi? La ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kenapa? Karena nggak ada bacaannya, ya. Coba kalau kita nih suruh baca, nih Pak, Bu, baca nih, nggak ada bacaannya, apa yang dibaca? Ya nggak ada lah. 3 kali, Iqra la ma'ana biqari, Iqra la ma'ana biqari. Nah, begitu ya, baru dimasukkan, ya, ditanamkan asma Allah kepada dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi mengatakan la ilaha illallah. Di dalam sudah tertanam yang dibaca Iqra itu. Nah, inilah bersama dengan Allah, bersama dengan ini terus, ya. Maka Nabi itu zikirnya kepada Allah itu di ahyanihi, tiap turun naik nafas, ya. Makanya Siti Aisyah tanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu, ya, Al-Quran. Apa Al-Quran? Yaitu zikir. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ini suatu jalan yang paling dekat kepada Allah. Harus bagaimana caranya? Yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli zikir, lamun maneh tanya masalah zikir, anu nerangkeun kana hati maneh. Ini al-Quran, ini, ya. Dimasukkan asma Allah pada dirinya, maka insya Allah dia punya ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah akan tenang hati kamu. Jadi alat penenang adalah zikrullah. Coba orangnya, ya, ditanya semuanya, ya, punya masalah, kembalikan kepada Allah, ya. Kesusahan, kebingungan, ya, kembalikan kepada Allah, insya Allah, ya, nantinya akan tenang, kan? Karena ada pengembalian kepada Allah. Kalau kita pegang sendiri, kalau tak benar, stres, kan? Kita perlu ini, ya, dijadikan dikatakan pokok pasang karena tahu dulu apa sih yang tahu dulu itu pembuka dada, ya. Anak-anak ini dididik supaya dari yang terbuka agar kembali kepada Allah, mengenal kepada Allah. Dibuka dadanya, buka dadanya, dimasukkan, ya. Iqra baru babi, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ada A-nya, Allahnya. Ya. Nah, kalau kita nggak ada yang ditanamkan itu, ya nggak ada lah. Ya.
Makanya sekarang ini maaf nih ya, terjadinya gempa dan sebagainya ya, hanya takulu nama lakab alun, berkata dia tabaik kesana kemari, hasilnya nol, gumunan. Jadi terjadilah ya masalah yang merugikan kepada kita sekalian. Kan dia nggak ada ingat kepada Allah. Ya. Tadinya diprediksi begini, itu kan asalnya. Ya. Bahkan terjadi hujan ini itu asalnya. Akhirnya apa? Terjadilah kebinasaan, kemadorotan, ya, gitu. Karena dalam kata-kata mengatakan begitu, ya. Terjadinya kemadorotan, kerusakan, semua ini karena ulahnya kita sendiri dan kita tidak ingat kepada Allah. Nah ini kan bagi dari pondok pesantren ya, saya mohon kepada kalian ini bisa memaafkan saya nih ya, karena hanya sekianlah ya pendapat saya. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini ya memperingati kelahiran Nabi kita ya, juga kelahirannya ajarannya ya. Ajaran pertama itu ajaran tauhid ditanamkan dalam jiwa kita, insya Allah kita ya semua ajaran-ajaran akan kita dapati ya. Karena tadi kalau kita sudah bisa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dekatilah orang yang telah zikir kepada Allah. Insya Allah kita bisa zikir kepada Allah dan tenang hati kita. Karena ketenangan inilah suatu alat untuk menenangkan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini. Tanpa ada ingatan kepada Allah, terus semakin kuat ya gitu. Belanja kaum ibu minta tambah ya Pak, yang tadi 10.000 mau naik 20.000, karena sekarang semua pada naik ya Pak ya, pusing kita Pak ya. Udah 50.000 tambah lagi 100.000 Pak ya, anaknya mau bayaran pusing lagi ya. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah ada jalannya. Yang penting yattaqillaha yaj'allahu makhraja ya. Ingat ini benar-benar takwa kepada Allah ya, dengan ketentuan ya, terus menerus takwanya. Di dalam kata bahasanya yattaqi ini fi'il mudhari terus menerus ya gitu. Ulang sekali wae takwana terus-terusan ya gitu ya. Lohor takwa, asah takwa terus ya, jalankan ya. Oke, orang ingat kepada Allah ya, zikir anu konsentrasihan ke guru orang ya, ini dijawabkan ya, dilazimkan ya. Cara yang perlu adalah istiqomah ya. Al istiqomah khairun min alfi karamah ya. Istiqomah itu lebih baik 1000 karamah ya. Asa karamah kemuliaan ya. Allah akan memuliakan hambanya kalau dia istiqomah dalam menjalankan torekohnya atau agamanya. Nah, yang dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini sebagai siang sono oleh ya, ketenangan hadir dan sebagai tadi dikatakan sebagai nilainya apa ya, pengasuh pondok pesantren. Ini maaf ya kalau emang kata-kata ini kurang dimengerti, kurang dipahami, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang saya hormati, para juama dari pertama RT atau lurah yang saya hormati, para hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kurnia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini bisa bermuajah, bertemu muka
dengan para hadirin sekalian, yang mana yang diadakan memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan pengajian di Tauhid. Bahkan ini pada hakikatnya ini kita diam di taman surga ini. Di taman surga. Di sini juga di Bogor ada taman. Ada taman topi. Sebelah selatan ada taman safari. Sebelah ada taman matahari, ada juga taman mini, sebelah sana lagi ada juga taman impian. Kalau taman surga ini yang dinamakan taman surga, kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah fartaqu, di mana kamu lewat ke taman surga, fartaqu, harus mampir ke situ. Kata sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasul? Jawab Rasul, hilakul dzikri, perkumpulan zikir, perkumpulan pengajian, itu bukan taman surga. Kalau hadirin sekalian, sedangkan kata siapa orang yang kumpul-kumpul di pengajian dan sholat berjamaah, man sholat sholatan ma'al jama'ati wa jalasa fil majlisil ini, a'tahullahu ta'ala sittata asyara, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 6 perkara. Siapa orang yang kumpul, yang duduk di pengajian, sholat berjamaah, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 6 perkara. Mau nggak Bu? Tidak disiksa. Ini saya sebetulnya ngomong belepotan nih. Belepotannya gimana? Saya kan letter F, ini ngomong jadi letter B nih. Campur aja letter F sama letter B ya. Bogor, Jakarta. Terus pertama, dikasih rezeki yang halal. Wayanju min adabil kubur, mual disiksa di jero kubur. Saudara. Wayamuru ala sirat kabar kulhati, melangkah ke jembatan sirat terdapat seperti kilat. Modalnya 2, dikasih 6. Mana modalnya 2? 1, kumpulan pengajian. Yang kedua, sholat berjamaah. Dikasihnya 6. Pertama, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala halal dan thayyibah. Yang kedua, mau disiksa di jero kubur. Wayanju min adabil kubur. Yang ketiga, yamuru ala sirat kabar kulfatih, melangkah jembatan sirat mustaqim seperti kilat. Sampai berapa yang sekarang yang keempat. Wayuko kita bilang nomor keempat, bakal dikasih buku amal dari tangan yang kanan. Kalau menerima buku amal dari tangan yang kanan, pasal payu hasabu hisaba yasiro, dientengkan hisabannya. Yang kelima, wa yuhsyaruna ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin, bakal disatukan dengan para anbiya dan para syuhada dan para sholihin. Alhamdulillah, disatukan dengan para anbiya, para syuhada, para sholihin. Kalau kita seperti ada rombongan disatukan dengan presiden,
di Senayan ada kongres, kita diundang sama Pak SBY, kita ikut rombongan bus dinamakan rombongan SBY. Walaupun kita ngegantung juga di bus, katanya ada tilang nggak? Ada tilang nggak? Nggak bakal tilang karena rombongan presiden. Tuh di akhirat juga, di akhirat juga disatukan dengan para anbiya, para syuhada, para sholihin. Ada tilang enggak di malaikat? Dari malaikat nggak ada tilang sama sekali, karena disatukan para anbiya, para syuhada, para sholihin. Makanya kita harus bergaul dengan ulama. Kalau bergaul dengan ulama, laksana kita di kebun bunga, bau harumnya menjadi dia. Jadi kita kalau bergaul dengan ulama, kalau dia ngomong begini, seperti kita masuk ke kebun kembang, walaupun tidak metik, tapi wanginya ada juga. Seperti kita masuk ke tukang minyak wangi, walaupun nggak pakai juga, wanginya mah ada. Sebaliknya, kalau bergaul dengan pencuri, laksana kita tukang besi, bau abunya saja menjadi datang. Ini makanya pergaulan harus benar-benar dengan ulama. Yang keenam, wabanallah, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatan, surga dari permata yang merah, brilian yang merah, arba'una baban, 40 pintu gerbangnya juga. Untung tuh Bu, modalnya 2, nu kaji sholat, anu kedua dengan pengajian. Hiji bakal dibere, hiji anu kedua bakal naon tah moal disiksa di jero kubur. Anu katilu bakal dihisab, bakal nerima buku hisaban tusuk dengan anu katu. Anu kaopatna nukang jamatan siratal mustaqim kabarkil hatib. Anu kalima bakal dihijikeun jeung para anbiya, jeung para syuhada, jeung para sholihin. Anu kagenepna bakal dibere surga tina jubarjat anu beureum arba'una baban. Alhamdulillah. Makanya surga katanya bidadari paling sedikit 70 bidadari. Tapi jangan heran, di dunia juga ada yang 70, istrinya juga ada. Seperti bebek tuh, bebek peri, lakinya 1, perempuannya 70. Pagi-pagi telur semua. Para hadirin sekalian, kita ini kumpul-kumpul di sini, alhamdulillah, bukan dijuluk GAM. Ada yang menjulukan GAM, gerakan anti maulud, gerakan anti manakib, gerakan anti marhaba. Kita mah bukan gerakan anti manakib, harusnya gerakan ahli manakib, gerakan ahli maulud, gerakan ahli marhaba, gitu ya. Ahli bukan anti kita mah. Makanya yang disemarakan dulu hampir padam. Islam ini hampir padam digerakkan oleh kiainya, ulamanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan presiden yang Malik Mujofar diadakan maulid dengan besar-besaran, terus-terusan sampai sekarang. Alhamdulillah, yang alhamdulillah. Maka para hadirin sekalian, saya tadi sebagai tokoh masyarakat katanya, tadi dijulukan Bapak Kiai Haji Rofiuddin, tidak sesuai saya sebetulnya ya. Padahal saya di depan tuh tukang peci di depan, ini saya yang di depan, bukan iklan, bukan.
Haji Rohudin. Maka dari saya ini cukup sekian aja. Kalau ada tutur kata atau tutur sapa yang kurang senonoh baik bidang administrasi maupun bidang hujan, saya minta dimaaf, seribu maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak apa-apa lah. Allah dan akan keluar setan di tempat tersebut. Di mana tempat tersebut itu akan dibanjiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu jaminan sudah dibaca kehidupannya sama kita bersama. Ij'alna yang akan kita datang kemari akan mendapatkan fikiran rahmat Allah
pulang dari sini akan dijaga dirasa pada pancabahya dunia maupun akhirat. Kita datang kemari sebagai tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kehormatan dan memuliakan kita terhadap Rasul. Ini suatu jalinan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sepulangnya tempat sini kita semuanya akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma taqabbal minna, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu wajah antara orang kampung dan orang kota ini, yaitu tentunya para wali murid ini dari kota kebanyakannya itu suka membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan saja kita dengar bersama, walaupun mengrupa marawis, tapi itu isinya apa itu? Sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga dan akan mendapat kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, barangkali kalau kalian atau hadirin sekalian melihat saya nggak aneh lagi. Saya sendiri merasa canggung itu berhadapan dengan hadirin sekalian. So, ini biasa kumpul media, namun tak tambahan di orang Jakarta barangkali itu. Mungkin baru ketemu dengan orang Jakarta, tapi dengan orang Timur itu sudah kenal semua ini. Oleh karena itu ada suatu sabda Rasul, kata Rasul, jangan dilihat orangnya. Tandur makola wala tandur mankola, kata Rasul. Lihat apa, pandang apa ceritaannya, jangan dilihat orangnya.